never slow up, no I don't take shit, I got no love. Saat ini penampilan Egy Maulana Fikri bersama Dewa United mulai menunjukkan performa terbaiknya di BRI Liga 1 2023-2024. Egy Maulana Fikri mengaku dirinya belum puas dengan peningkatan performanya dan yakin performanya akan terus meningkat. Egy Maulana Fikri pun mengakui jika Dewa United telah membantunya bangkit dari masa-masa sulitnya. Seperti diketahui, Egy Maulana Fikri bergabung dengan Dewa United pada Januari 2023 lalu. Ia mengakui awalnya sempat mengalami kesulitan beradaptasi. Egy bahkan sampai kehilangan posisinya di timnas Indonesia akibat performanya memburuk saat itu. Namun, ia tidak menyerah dan terus berjuang hingga kini kembali gacor. Pada musim perdana di Liga 1 yang dilalui Egy dengan tidak mudah, terutama dengan cedera yang dialami hingga mempengaruhi performanya. Meski demikian, dengan tekad yang kuat, Egy perlahan mulai menemukan permainannya kembali bersama Dewa United. Hingga kini, Egy telah mencatatkan 1 gol dan 2 assist dari 4 pertandingan bersama Dewa United di Liga 1 2023 hingga 2024. Terkait performanya yang perlahan mulai kembali, Egy mengapresiasi dukungan yang terus diterima olehnya. Dukungan ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisiknya, tetapi juga pada tingkat percaya dirinya. Jujur musim lalu saya beberapa kali mengalami cedera, tapi setelah saya datang ke sini, semua pihak sangat mendukung saya. Itu yang membuat saya lebih baik secara fisik dan juga percaya diri, ujar Egy dalam konferensi pers. Tentunya saya sangat ingin berkembang lagi walaupun membutuhkan waktu. Tapi saya yakin bisa kembali ke performa terbaik, bahkan lebih, ungkap Egy. Penampilan apik Egy Maulana Fikri diyakini membuat dirinya bisa kembali ke timnas Indonesia. Namanya sempat terpinggirkan setelah tampil buruk. Di sisi lain, timnas Indonesia, Elkan Bagot, disebut lebih hebat dari Harry Maguire hingga disindir dan dibela supporter Ipswich Town asal Inggris. Elkan Bagot yang berusia 20 tahun terus-menerus dimainkan pelatih Ipswich Town, Kieran S1MC Pronunciation Kena, di laga pramusim 2023 hingga 2024. Elkan Bagot bermain 45 menit saat Ipswich Town menang 6-0 atas Felixstowe Walton United. Selanjutnya saat Ipswich Town menang 2-1 atas Spartak Trnava, Elkan Bagot juga bermain 45 menit. Pemain keturunan, Justin Hubner seakan mengisyaratkan kepada netizen bahwa dirinya sudah menutup pintu untuk melanjutkan proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Belum lama ini, Justin Hubner membagikan potret ketika ia membela klubnya Wolves U21. Bek berusia 19 tahun ini pamer karena menjabat kapten. Dalam postingannya tersebut, Hubner mendapatkan banyak reaksi dari netizen tanah air. Beberapa masih membujuknya untuk melanjutkan proses naturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Mengejutkannya komentar itu dibalas oleh Justin Hubner. Bek berusia 19 tahun ini memberikan reaksi mengejutkan dengan menuliskan emoji wajah tidak bersemangat. Artinya dengan ini, Hubner tampaknya sudah menutup pintu untuk menjalani naturalisasi bersama timnas Indonesia. Apalagi ia juga pernah menolak untuk melanjutkan proses tersebut. Maka dari itu, warganet harus segera melupakan Hubner yang tampak fokus bersama Wolves U21. Ditambah ia juga sempat mendapatkan panggilan tim junior Belanda. Timnas Indonesia sendiri kini punya pemain yang tak kalah apik di lini belakang. Skuad Garuda memiliki Jordi Amat serta Elkan Bagot. Selain itu ada juga Rizky Ridho yang kokoh menjadi palang pintu pertahanan. Di sisi lain, gelandang timnas Indonesia, Ivar Jenner, memberikan reaksi atas prestasi pemain keturunan Justin Hubner yang baru-baru ini menjadi kapten Wolves U21. Melalui akun Instagramnya, Justin Hubner mengunggah foto ketika dirinya mengenakan ban kapten serta memimpin Wolves U21 memasuki lapangan. Berkata sedikit tapi telah melakukan hal yang paling banyak, tulisnya dalam keterangan postingan. Sontak unggahan ini langsung diserbu netizen Indonesia. Bukan hanya itu, ternyata satu pemain skuad Garuda juga ikut merespons, ia adalah Ivar Jenner. Ivar Jenner sendiri memberikan reaksi singkat dengan emoji api. Gelandang yang berkarier di FC Utrecht itu tampak mendukung Hubner. Pencarian Shin Tae-yong untuk formasi terbaik tim nasional Indonesia terus berlanjut jelang Piala Asia 2023,
Arsitek Garuda itu kedapatan nonton aksi Marco Simic. Shin Tae-yong terus membuka opsi naturalisasi untuk skuad terbaik timnas Indonesia di mana Piala Asia 2023 di depan mata. Sosok Korea Selatan itu bahkan kedapatan melirik Marco Simic. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tak ragu luangkan waktunya untuk menonton laga Persija versus Bayangkara FC pada pekan ketiga Liga 1 2023-2024, di mana penyerang sadis macan Kemayoran yakni Marco Simic boyong 2 gol. Shin Tae-yong melihat langsung Persija comeback dengan balas 4 gol usai kebobolan terlebih dahulu oleh Enrique pada menit ke-6. Marco Simic beri 2 gol balasan dari total skor 4-1. Marco Simic penyerang asal Kroasia yang akhirnya kembali ke Persija usai musim lalu hengkang tunjukkan tajinya sebagai bomber top di Liga 1. Selain itu Shin Tae-yong juga mengamati banyak sosok dalam laga Persija versus Bayangkara FC, termasuk para bintang timnas Indonesia. Ada sosok bek tangguh Rizky Ridho, penyerang Witan Sulaiman, hingga Dendi Sulistiawan di Bayangkara FC. Dari laga FIFA Matchday Timnas Indonesia versus Palestina dan Argentina, skuad Garuda belum buat 1 gol sama sekali. PR besar Shin Tae-yong di lini depan Timnas Indonesia jadi sorotan publik, karena belum temukan sosok gahar. Sementara itu Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga masih membuka peluang naturalisasi pemain seperti yang diharapkan Shin Tae-yong. Keberhasilan naturalisasi, meskipun masih sosok berdarah Indonesia mampu datangkan Ivan Jerner dan Rafael Stuik. Adapun proses terbuka yang masih berlangsung untuk pemain belakang yang dipanggil Timnas Belanda U20, Justin Hubner. Berkaca pada naturalisasi pemain asing di Timnas Indonesia era Shin Tae-yong ada penyerang Bali United, Ilija Spasojevic. Kala itu Spasojevic sempat membela Timnas Indonesia saat Piala AFF U2022, meskipun masih sedikit menit bermain. Lantas program naturalisasi penyerang asing di Liga Indonesia akankah kembali dilakukan Shin Tae-yong? Masih ada waktu untuk Shin Tae-yong untuk mendapatkan penyerang berkarakter, tanpa jauh-jauh mencari pemain keturunan karena Piala Asia 2023 sudah di depan mata. Kode Shin Tae-yong melirik Marco Simic untuk timnas Indonesia bisa saja terjadi, melihat kehadirannya di laga Persija versus Bayangkara FC. Di sisi lain Marco Simic yang sudah cukup lama membela klub di Indonesia punya catatan tersendiri bagi pena Shin Tae-yong. Media asing asal Vietnam, TTAO 247, menjagokan timnas Indonesia membungkam Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023. TTAO 247 meramal skuad Garuda, julukan timnas Indonesia, bakal memenangkan laga tersebut meski ranking FIFA-nya lebih rendah ketimbang Turkmenistan. Sebagaimana diketahui, pada Kamis 20 Juli 2023, PSSI telah mengumumkan timnas Indonesia akan menghadapi Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023. Laga tersebut bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada 8 September 2023. Saat ini, Turkmenistan berada di peringkat 138 dunia. Mereka unggul 12 peringkat atas timnas Indonesia yang berada di peringkat 150 dunia sesuai update ranking FIFA terbaru per 20 Juli 2023 kemarin. Secara head-to-head, timnas Indonesia telah berkali-kali menghadapi Turkmenistan dengan hasil positif. Dalam 4 pertemuan sebelumnya, skuad Garuda berhasil meraih 2 kemenangan, 1 seri dan 1 kekalahan melawan tim Asia Tengah tersebut. Dalam pertemuan terakhir kedua timnas Indonesia menang atas Turkmenistan dengan skor 4-3. Hal itu tepatnya dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2014 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Catatan ini menjadi modal berharga bagi tim asuhan Shin Tae-yong untuk mengalahkan Turkmenistan di laga nanti. Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan demi memperbaiki ranking FIFA mereka. Menariknya, media kenamaan Vietnam yakni TTAO 247 memprediksi timnas Indonesia bakal memenangkan laga nanti meski ranking FIFA-nya lebih rendah ketimbang Turkmenistan. Sebab, skuad Garuda telah menahan Palestina 0-0 dan hanya kalah 0-2 dari juara Piala Dunia 2022 Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Saat ini, Turkmenistan berada di peringkat 138 dunia, unggul 12 peringkat dari Indonesia yang berada di peringkat 150 peringkat FIFA.
Namun, Turkmenistan masih dianggap lawan yang kelas menengah dan berpeluang dimenangkan. Garuda, tulis pernyataan TTO 247, dikutip Jumat, 21 Juli 2023.